Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 859809204. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Palembang. Saya akan melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA DSD pada modul 3 KP3 yaitu pencernaan makanan. Selamat menyaksikan. Apa sih pencernaan makanan itu? Pencernaan makanan adalah proses biologis di mana tubuh mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi nutrisi yang dapat diserap dan dimanfaatkan untuk energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Proses ini melibatkan berbagai organ pencernaan, mulai dari mulut hingga ke anus. Nah, sekarang udah paham kan pengertian dari pencernaan makanan itu? Jadi, pencernaan manusia terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja fungsi pencernaan manusia. Baiklah teman-teman, mari kita bahas satu persatu fungsi dari organ pencernaan manusia berikut ini. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan organ pencernaan pertama yang terdiri dari gigi, lidah, dan air liur. Gigi berfungsi mengunyah makanan menjadi halus. Lidah berfungsi mengatur letak makanan, menelan, dan mengecap rasa. Kemudian air liur membantu pencernaan makanan. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Berfungsi mengalirkan makanan yang telah lumat dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Berbentuk tabung dengan panjang 20 cm. Yang ketiga yaitu lambung. Makanan yang berasal dari kerongkongan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan diurai menjadi bagian yang lebih halus dengan bantuan getah pencernaan. Proses ini terjadi saat makanan diaduk dan digerakkan. Getah pencernaan berperan penting dalam memecah makanan agar mudah diserap tubuh. Keempat, usus halus. Makanan dari lambung diteruskan ke usus halus. Di usus halus, makanan bercampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Nutrisi di dalam makanan kemudian diserap oleh otot-otot usus. Kelima, usus besar. Usus besar terhubung dengan usus halus. Bagian awalnya disebut usus buntu. Di dalam usus besar, sisa makanan yang tidak tercerna akan mengalami proses penyerapan air dan dibantu oleh bakteri baik agar menjadi feses. Dan yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk membuang sisa makanan dan kotoran feses dari tubuh. Selain proses pencernaan, organ pencernaan juga dapat mengalami beberapa gangguan atau penyakit. Yang pertama yaitu diare. Diare menyebabkan seseorang buang air besar lebih sering dengan kondisi feses yang cair. Yang kedua adalah sembelit. Sembelit terjadi karena sulit buang air besar akibat feses yang keras dan kering. Gangguan ketiga yaitu radang usus buntu atau appendicitis. Penyakit ini terjadi karena adanya peradangan pada usus buntu dan dapat menyebabkan nyeri pada bagian perut kanan bawah. Selanjutnya ada tifus. Tifus disebabkan oleh infeksi bakteri pada saluran pencernaan yang dapat menimbulkan demam, lemas, dan sakit perut. Dan yang terakhir adalah kolik. Kolik merupakan nyeri perut yang muncul secara tiba-tiba akibat gangguan pada saluran pencernaan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ pencernaan dengan mengonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, serta menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.